selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Hari ini anak-anak ketemu lagi dengan Lause Fangfang dan Lause Rosi. Ayo, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu ini, kita pujikan selamat pagi Tuhan ya. Kita ucapkan selamat pagi buat Tuhan sambil kita mengucap syukur. Ayo anak-anak, berdiri ya Lause ya. Ya anak-anak semua berdiri, kita siap dengan semangat memuji Tuhan dengan gerakan ya. Ikuti Lause. Oke, siap ya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang. Anak kecil pergi sekolah minggu untuk apa? Untuk puji Tuhan dan dengar firman-Nya. Yes, 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 yes. Matahari bersinar terang. Anak kecil pergi sekolah minggu untuk berdoa dan taat pada Tuhan. Amin, 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 haleluya. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah ini, kita mau berdoa dulu ya anak-anak. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memelihara kami selama 1 minggu ini. Hari ini Engkau telah izinkan kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami selama kami mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus itu mengasihi kita loh. Selama pandemi ini, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Contohnya kasih Tuhan Yesus kepada kita apa sih? Kayak gini sih, misalnya Tuhan Yesus itu memberi kita kesehatan yang baik. Ya, mulai dari pandemi sampai sekarang anak-anak masih diperbolehkan mengikuti ibadah sekolah minggu loh sih. Ya, itu kasihnya Tuhan Yesus kepada Betul. kita ya. Terus itu sih, Tuhan Yesus juga memberi berkat. Ya toh sih, kepada papa mama. Ya kan? Anak-anak juga masih boleh sekolah online loh sih. Itu suatu berkat dari Tuhan. Betul, itu juga merupakan kasih dari Tuhan ya sih ya. Kasih Tuhan sungguh indah. Betul. Anak-anak, mari kita pujikan kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus.
belajar satu lagu baru, judulnya Peace Like a River. Itu nanti ada gerakannya. Saya ajarin ya, kalau ada kata-kata peace, kita gerakannya seperti ini ya, peace. Nah, kalau ada kata-kata love, kita bentuk hati di depan dada seperti ini. Nah, kalau joy, gerakannya seperti ini. Kata-katanya nanti peace like a river. Rivernya seperti ini ya. Ocean, besar seperti ini. Nanti yang fountain seperti ini. Dan yang terakhir, my soul. Gerakannya seperti ini. Ya, anak-anak ingat-ingat, ikuti gerakannya, mengikuti lause ya. Kita coba nyanyi lagu ini. Lagunya gampang kok, enak lagi. Ya, anak-anak coba belajar ya. I got peace like a river, I got peace like a river, I got peace like a river in my soul. I got peace like a river, I got peace like a river, I got peace like a river in my soul. Love! I got love like an ocean, I got love like an ocean, I got love like an ocean in my soul. I got love like an ocean, I got love like an ocean, I got love like an ocean in my soul. Joy, yeah? I got joy like a fountain, I got joy like a fountain, I got joy like a fountain in my soul. I got joy like a fountain, I got joy like a fountain, I got joy like a fountain in my soul. I got peace, love, joy like a river, I got peace, love, joy like a river, I got peace, love, joy like a river in my soul. I got peace, love, joy like a river, I got peace, love, joy like a river, I got peace, love, joy like a river in my soul. I got peace, love, joy like a river in my soul. I got peace, love, joy like a river in my soul. Sekarang tiba waktunya untuk memberikan persembahan. Anak-anak bisa minta bantuan papa atau mama untuk memberikan persembahan yang terbaik melalui scan QRIS di bawah ini atau melalui transfer ke rekening BCA yang ada di bawah ini. Nah, sambil anak-anak memberikan persembahan, kita akan pujikan persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberkati Papa dan Mama dan keluarga kami, sehingga saat ini kami boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau memakai, memperlebar kerajaan Tuhan.
dan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cerita firman Tuhan hari ini tentang pengampunan loh, Cerita apa itu, Nah, nanti kita sama-sama dengan anak-anak dengar cerita firman Tuhan dari Losu Steve ya. Oh ya, ayo. Saya juga mau dengar. Nah, tapi sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, kita akan pujikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Anak-anak pasti bisa ya? Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Halo adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, siapa di sini yang tidak pernah berbuat salah? Ayo, coba angkat tangan. Siapa di sini yang tidak pernah berbuat salah? Lose gak berani angkat tangan. Karena Lose pernah berbuat salah. Ada nggak adik-adik yang tidak pernah berbuat salah? Tidak ada ya? Kita sebagai manusia yang berdosa tentunya pernah berbuat salah kepada orang lain. Untuk itulah terkadang kita perlu meminta seseorang untuk mengampuni kita. Kita juga perlu meminta Allah mengampuni kita ketika kita berbuat dosa. Adik-adik, Lose mau tanya sama kalian. Kalau adik-adik disuruh sebutkan satu dosa yang pernah kalian lakukan dan kalian ingin meminta pengampunan dari Allah, dosa apa yang akan kalian sebutkan? Ayo, bantu Lose. Apa? Berbohong. Oke, berbohong. Ada lagi? Menyontek. Betul, menyontek. Lagi, ada lagi? Bertengkar dengan saudara. Karena kita seharusnya harus mengasihi, tapi kalau bertengkar itu berarti kita berdosa. Ya, bertengkar dengan saudara. Ada lagi? Satu lagi? Oke, tidak taat pada orang tua. Adik-adik, ketika kalian meminta Allah mengampuni dosa kalian, apakah Allah masih
mengingat-ingat lagi dosa-dosa kalian? Mengingat-ingat tidak? Betul, Allah tidak mengingat-ingat dosa kalian lagi. Jika kita meminta Allah mengampuni kita, Dia akan mengampuni kita sepenuhnya. Kristus telah membayar dosa kita dengan mati di atas kayu salib, dan Dia memperlakukan kita seperti kita tidak pernah berbuat dosa. Setelah dosa kita diampuni, maka hidup kita haruslah berubah. Kita harus hidup benar di hadapan Allah. Adik-adik, kisah kita hari ini bercerita mengenai seorang laki-laki yang memerlukan pengampunan. Sebelum Lose melanjutkan cerita Lose, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa. Tolong Tuhan, sucikan dan persiapkan hati dan pikiran kami, untuk kami boleh siap mendengar firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk Lose yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pakailah Lose agar dapat menyampaikan firman Tuhan secara jelas, sehingga kami semua Tuhan dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, cerita Lose hari ini terambil di dalam kitab Filemon dan kitab Kolose, pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Adik-adik, di dalam perjalanan misinya, Rasul Paulus bepergian ke banyak tempat di Kekaisaran Romawi untuk memberitakan tentang Yesus kepada orang Yahudi dan non-Yahudi. Ada seorang yang bernama Filemon. Dia merupakan seorang non-Yahudi yang bertemu dengan Rasul Paulus dan menjadi orang percaya. Adik-adik, Filemon ini tinggal di kota Kolose. Filemon ini orang yang cukup kaya. Rumahnya cukup besar sehingga dapat menjadi tempat pertemuan bagi jemaat di Kolose. Filemon ini memiliki seorang hamba atau budak yang bernama Onesimus. Bebas, lepas. Hei, adik-adik, kalian tahu gak namaku? Ya, perkenalkan, aku adalah Onesimus, si manusia bebas. Bebas, ya bebas. Ya, karena sekarang aku bukan seorang budak lagi. Tetapi walaupun aku sudah bebas, aku sekarang sangat haus dan lapar sekali. Aku sudah tidak punya uang lagi untuk membeli makanan dan minuman. Uang yang telah saya ambil dari tuanku Filemon
sudah habis selama perjalanan. Andai saya tidak melarikan diri, tentu saya tidak bernasib seperti ini. Walaupun dulu saya bekerja sebagai budak, tetapi semua kebutuhan saya terpenuhi. Makanan, tempat tinggal, pakaian. Tapi sudahlah, itu masa lalu. Nasi sudah jadi bubur. Saya sekarang sudah bebas. Saya tidak mungkin kembali lagi ke tuanku Filemon. Kalian tahu gak? Seorang budak seperti saya, kalau sudah melarikan diri dan kembali lagi, pasti saya akan dihukum dengan hukuman yang berat. Jangan-jangan ada orang-orang tuanku Filemon yang mau menangkap aku di sekitar sini. Adik-adik, jangan ngomong-ngomong loh ya kalau saya ada di sini. Adik-adik, di sebuah rumah di jalan dekat Onesimus berada tersebut, Rasul Paulus sedang ditahan di rumah itu sebagai seorang tahanan yang dijaga ketat oleh para penjaga siang dan malam. Tetapi Rasul Paulus masih dapat menerima tamu. Dia berada dalam tahanan rumah tersebut karena Rasul Paulus telah berkhotbah atau bercerita tentang Yesus Kristus. Adik-adik, suatu hari terdengar ketukan di pintu rumah tempat Rasul Paulus ditahan tersebut, adik-adik. Ketika penjaga membuka pintu, ternyata ada seorang laki-laki yang tampak letih yang ingin bertemu dengan Rasul Paulus. Siapa laki-laki tersebut? Siapa, adik-adik? Ya, laki-laki tersebut adalah Onesimus. Adik-adik, kunjungan Onesimus tersebut adalah awal hidup yang baru bagi Onesimus. Rasul Paulus menceritakan tentang Yesus yang bersedia mengampuni dosa Onesimus. Onesimus percaya pada perkataan Rasul Paulus. Dia percaya kepada Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa-dosanya dan memberi dia hidup baru yang kekal. Sejak saat itu, adik-adik, Onesimus tinggal beberapa saat di kota Roma dan sering mengunjungi Rasul Paulus. Rasul Paulus terus memberitakan tentang Yesus kepada Onesimus. Onesimus juga menjadi teman dan penolong bagi Rasul Paulus selama Rasul Paulus berada di penjara. Aku sekarang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatku. Tuhan Yesus telah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosaku. Sekarang dosa-dosaku sudah diampuni. Jadi sekarang aku harus hidup secara benar. Hidupku harus dapat memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Aku jadi teringat sama tuanku Filemon.
aku harus kembali kepadanya untuk memohon pengampunan. Tapi tuanku Filemon mau mengampuni aku gak ya? Aku takut kalau aku kembali ke sana nanti, aku dihukum berat karena aku sudah berbuat salah kepadanya dan melarikan diri. Adik-adik, Filemon adalah seorang Kristen yang taat. Filemon percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa-dosanya. Rasul Paulus percaya bahwa Filemon akan mengampuni Onesimus. Rasul Paulus tidak dapat kembali bersama Onesimus karena Rasul Paulus masih berada dalam tahanan. Maka Rasul Paulus menulis surat untuk Filemon. Adik-adik, dalam suratnya Paulus menyatakan bahwa Onesimus sekarang adalah seorang Kristen dan meminta agar Filemon mau mengampuni Onesimus. Rasul Paulus juga meminta Filemon untuk menerima Onesimus sebagai saudara seiman. Dalam suratnya, Rasul Paulus juga menjelaskan bagaimana Onesimus telah berubah. Dia bukan lagi orang yang tidak berguna dan suka memberontak. Onesimus adalah seorang saudara seiman yang bekerja keras dan berguna. Rasul Paulus dalam suratnya juga berjanji kepada Filemon bahwa dia yang akan membayar hutang-hutang Onesimus. Walaupun aku agak sedikit khawatir dan takut, aku tetap putuskan untuk menemui tuanku Filemon. Aku serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan melindungi aku. Aku akan pergi menemui tuanku Filemon dengan ditemani oleh saudara seimanku Tikhikus. Aku membawa surat dari Rasul Paulus yang akan kuberikan kepada tuanku Filemon. Aku juga membawa banyak surat dari Rasul Paulus kepada saudara-saudara seiman di Kolose dan Efesus. Tikhikus, ayo kita berangkat sekarang. Adik-adik, setelah Onesimus menempuh perjalanan, akhirnya Onesimus sampai ke tempat Filemon dan bertemu dengan dia. Maka adik-adik, Filemon mau mengampuni dan memaafkan Onesimus. Hubungan mereka berdua dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan Filemon memperlakukan Onesimus bukan lagi sebagai budak, tapi sebagai saudara seiman. Bahkan Onesimus hidupnya sangat berguna bagi Filemon karena dia banyak membantu Filemon dalam melayani Tuhan. Adik-adik, nama Onesimus berarti berguna. Walaupun di masa lalu hidup Onesimus tidak benar-benar berguna bagi Filemon, tapi kemudian Onesimus
hidupnya berguna bagi Filemon dan Paulus. Menurut kalian, siapakah yang mengubah Onesimus dari tidak berguna menjadi berguna? Siapa yang mengubah adik-adik? Ayo. Ya, betul. Tuhanlah yang mengubah hati Onesimus dari seorang pemberontak dan tidak taat menjadi seorang yang percaya pada Kristus dan ingin hidup untuk menyenangkan Tuhan. Adik-adik, Rasul Paulus adalah penengah antara Filemon dan Onesimus. Karena Rasul Paulus menjadi penengahnya, maka hubungan mereka menjadi baik. Allah juga telah memberikan kepada kita penengah yang menjadikan hubungan kita dengan Allah menjadi baik. Siapakah dia? Iya, Tuhan Yesus dengan mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah membayar dosa kita sehingga hubungan kita dengan Allah menjadi baik. Adik-adik, mungkin kalau saat ini ada seseorang yang berbuat salah atau jahat kepada kalian, mungkin itu saudara atau teman kalian, ampuni dan maafkanlah mereka. Doakanlah juga untuk mereka, seperti Tuhan Yesus yang telah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dan mengampuni dosa-dosa kita. Maka kita juga harus mengampuni dan memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Jadi sekarang kita mau menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 17. Ya, kita mau baca sama-sama. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ya, kita mau hafalkan lagi dengan pakai gerakan. Ya, Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ya, kita mau baca dan hafalkan sekali lagi. Ya, Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saya harapkan kalian hafalkan supaya bisa lebih hafal lagi. Adik-adik, mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memimpin kami dalam kami mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Ajar kami juga Tuhan untuk memaafkan ataupun mengampuni orang yang sudah berbuat salah atau berbuat jahat kepada kami. Tuhan, ajar kami untuk terus mengasihi-Mu
untuk setia kepada firman Tuhan hari demi hari. Tuhan, kami berdoa untuk firman yang sudah kami dengar. Tolong jadikan kami juga sebagai pelaku firman, supaya firman yang sudah kami dengar hari ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya hidup kami boleh menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, sekarang anak-anak mengikuti aktivitas. Selamat pagi anak-anak, saatnya kita aktivitas. Aktivitas kita hari ini berhubungan dengan cerita yang tadi disampaikan Loh Sesti, yaitu Onesimus. Oke, aktivitas kita hari ini berbeda dengan aktivitas yang biasanya. Kita hari ini mau main games online ya, untuk kelas kecil, bayi sampai kelas 2. Linknya adalah ini, tinggal kalian klik nanti di bagian linknya. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Ini aktivitas Onesimus kelas kecil. Oke, kita ketik namanya kalian, nama anak-anak diketikkan. Ini misalnya kita start. Tunggu sebentar. Nah, kita mau main menyocokkan gambar, memasangkan gambar yang sama. Ada 10 kotak, akan diacak. Nah, kita coba buka ya nomor 1. Oh, gambarnya Onesimusnya sedang bekerja. Kita coba nomor 2. Oh, tidak sama. Kita cari lagi gambarnya sampai sama. Nah, ini tadi gambar yang ini sudah dibuka di kotak yang pertama. Yeay, cocok. Nah, anak-anak bisa bermain terus sampai semua kotaknya sudah terbuka. Nah, jangan lupa dikirimkan fotonya waktu anak-anak bermain atau waktu hasilnya nanti. Oke? Nah, untuk yang kelas besar, bisa diklik link yang ini. Nah, ini untuk yang kelas besar. Kelas besar kita bermain word search. Nah, misalnya kita namanya Andi. Start. Kita tunggu sebentar. Start. Nah, di sini ada clue-cluenya. Misalnya seperti ini. Arti nama Onesimus. Arti nama Onesimus apa ya? Tadi Loh Sesti sudah ceritakan. Nah, kita lihat apa ya? Berguna. Kita klik dan ini kita centang. Yeay, ketemu. Dan anak-anak harus menyelesaikan sampai semuanya match ya, sampai semuanya ketemu word search-nya. Oke, selamat bermain. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. God bless you all. Hari ini kebaktian sekolah minggu online sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Tunggu dulu, teman-teman, tunggu dulu. Jangan ditutup dulu YouTube-nya. Teman-teman bisa lihat, Anto sudah berpakaian seperti ini, pakai topi dan sudah bawa tas, botol minum. Nah, jadi siap untuk berpetualang. Dan kali ini Anto tidak sendiri. Anto mengajak teman-teman semua untuk berpetualang bersama-sama. Sekolah Minggu GKA Gloria Satelit dan Sekolah Minggu GKA Gloria Pacar mengadakan
VBZ, Vacation Bible Zoom, pada tanggal 18 sampai 20 Juni 2021 dengan tema Arise and Shine. Petualangan kita kali ini bisa diikuti dari anak paling kecil, baby, sampai kelas 6. Ya, dan acaranya free ya. Tapi teman-teman mesti mendaftar dulu. Jangan lupa ya, daftar. Dan link pendaftaran tertera di bawah ini. Anto sudah mendaftar. Dan Lause Weli sudah memberitahu Anto tempat-tempat di mana kita nanti akan berpetualang dan akan kita jelajahi. Teman-teman mau tahu? Anto kasih tahu. Bentar, di mana ya Lause Weli? Ada Lause Weli. Wah, jadi tempat di mana kita nanti akan jelajahi dan berpetualang antara lain, Anto, jangan diberitahu, biar surprise. Ups, maaf teman-teman, tidak boleh kasih tahu surprise. Tapi yang pasti tempat kita akan berpetualang nanti, wah, seru dan mengasyikan. Ya, kita akan memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, bermain games sambil berpetualang. Dan kita pasti tidak akan duduk diam, tapi kita juga merasakan petualangan kita. Seru ya. So, save the date. Buruan daftar sebelum kuotanya habis ya. Anto tunggu. Sampai ketemu di Adventure Island.